teman-teman, kita lanjut lagi. Kalau tadi kita belajar tentang populasi dan sampel, maka setelah kita menemukan sampelnya, kita menentukan bagaimana pengambilan sampel. Jadi kalau tadi saya sampaikan populasi tidak diketahui atau populasi diketahui, kita hitung bagaimana menentukan sampel. Ya, paham dulu. Ketika kita sudah menemukan sampel, oh kita menemukan angka sampelnya 120 misalnya atau 100. Nah, apakah semua itu boleh mengisi kuesionermu atau ada ketentuannya? Maka di sini kita belajar teknik pengambilan sampel. Ya, teknik pengambilan sampel ini kenapa penting? Karena kalau tidak kita tentukan teknik pengambilan sampelnya, maka akan bias. Semuanya diambil, semuanya boleh mengisi, sehingga di sini kita harus menentukan dulu. Ada dua teknik pengambilan sampel yang harus kita kenal. Yang pertama adalah tentang probability sample, ya kedua adalah non probability sampling. Jadi dua probability sampling dan non probability sampling. Dari dua jenis ini masih dibagi lagi jenis-jenisnya. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat apa yang dibedakan probability sama non probability. Kalau probability sampling ya dilakukan dengan memberikan peluang atau kesempatan kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel. Ya, maka dengan demikian ya, sampel yang diperoleh diharapkan merupakan sampel yang representatif. Jadi bedanya kalau probability dia memberikan peluang dan kesempatan kepada seluruh anggota populasi. Kalau yang non probability, maka setiap anggota populasi tidak memiliki kesempatan atau peluang yang sama sebagai sampel. Seperti itu. Kita bedah ya. Ini macam-macamnya banyak. Kalau yang sampling ada simple random sampling, ada cluster sampling, ada systematic sampling, ada stratified random. Nah, kalau yang non probability juga banyak macamnya, sehingga di sini adalah saat yang tepat lagi bagaimana teman-teman mau milih yang mana yang akan dibagikan sampelnya dan menggunakan teknik pengambilan sampel yang mana. Yang pertama dulu ya, tentang probability sampling. Probability sampling jenisnya sangat banyak. Teman-teman lihat di sini, kalau saya kasih contoh satu itu tentang simple random sampling, itu paling sederhana tekniknya. Jadi sampel itu diambil secara acak tanpa memperhatikan tingkatannya yang ada di dalam populasi. Jadi dia tidak memperhatikan ini harus jenis kelaminnya laki-laki semua apa perempuan semua. Pokoknya dia seperti arisan, dikocok gitu kan. Misalnya dikocok terus keluar ini siapa namanya. Nah, jadi tidak harus dia ada ketentuannya. Jadi acak pun boleh, siapapun boleh ngisi ya. Jadi harus tapi kalau kita menggunakan simple random sampling, dia harus mengetahui jumlah respondennya. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua ini tentang systematic random sampling ya. Dia berdasarkan nomor yang ditetapkan sendiri oleh peneliti. Jadi di sini juga dia diurutkan. Sampling ini sebenarnya lebih cepat sih diurutkan siapa. Jadi atau nomor identitas tertentu ruangan. Jadi ini ditentukan oleh peneliti siapa yang berhak mengisi kuesionernya. Misalnya list nama populasinya ada Tika, Siva, Alesa, Tio, Bayu. Nah, ditentukan sistematis random samplingnya ditentukan. Oh, yang saya pilih nomor 1, 5, 10, 3, 4 kayak gitu. Ya, itu namanya random sampling. Nah, kalau stratified itu adalah yang hampir sama dengan simple random sampling. Namun penentuan sampelnya memperhatikan strata atau tingkatannya. Misalnya, oh dia pendidikannya dibedain.
oh dia jenis kelaminnya beda, perempuan dan laki-laki. Jadi agak berbeda ya. Kalau yang ini harus ada stratanya. Kemudian ada proportional random sampling. Kalau proportional random sampling ya, cara pengambilannya seperti undian. Ya, tapi dia punya subpopulasi. Dia harus punya sub dulu. Oh, sesuai jenis kelamin, sesuai departemen, sesuai ras, seperti itu. Nah, itu ya, teman-teman ya. Nah, kalau stratified random sampling, ya teman-teman kayak gini nih. Populasinya 900 dibagi 3. 300, 300, 300, tapi dipilih secara acak, mewakili golongan 2 90, golongan 3 90, golongan 4 90. Ya, memang kalau misalnya ini agak ribet ya, ini aku masuk yang mana ya, harus dibaca ulang-ulang. Kalau cluster ya, kalau cluster sampling yang keempat ini ya, membagi seluruh populasi menjadi beberapa bagian kelompok. Nah, ada kelompok menurut usia, kelompok menurut lokasi, jenis kelamin. Nah, ini dipilih, itu sesuai cluster sampling. Nah, tadi teknik sampling yang kedua itu masuk ke non-probability sampling. Yang pertama itu accidental sampling. Teman-teman perlu diketahui ya, kalau misalnya accidental sampling itu biasanya terjadi sampel dari populasi yang tidak direncanakan terlebih dahulu. Misalnya, saya menelitinya adalah pengunjung di mall. Saya nggak rencana dong, saya mau nelitinya yang mana ya, yang datang yang pakai apa ya gitu. Misalnya menelitinya itu yang menggunakan HP Samsung, tapi yang datang di mall. Berarti mana ya? Saya nggak harus bisa menentukan namanya siapa aja, tapi siapa yang datang menggunakan Samsung, oh itu bisa, oh itu bisa, oh ini bisa, oh ini bisa gitu. Itu masuk ke accidental sampling. Kalau misalnya purposive sampling, ini banyak banget digunakan. Kalau purposive sampling biasanya dia punya kriteria, apa saja yang menjadi kriteria yang boleh mengisi. Misalnya, saya mau meneliti tentang loyalitas Honda di Surakarta. Berarti saya bisa mengambil orang yang membeli sepeda motor Honda di Surakarta yang berusia 25 tahun ke atas, atau sudah pernah membeli Honda minimal 2 kali. 2 kali misalnya merek Honda kan banyak kan. Nah, jadi dia milih tipenya yang mana, minimal 2 kali. Itu namanya purposive sampling, ada kriterianya. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah snowball sampling. Ini biasanya kita kalau misalnya penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif itu berarti menggunakan snowball sampling. Biasanya saya mau meneliti tentang siapakah yang bisnis keluarganya turun-temurun. Nah, saya pasti datang misalnya ke sebuah paguyuban UMKM. Saya tanya, siapa yang usahanya sudah generasi ketiga ya Pak? Nah, si informan tuh bilang, oh Mbak, kamu menemui ini ya, gitu kan, menemui ini ya, dia akan lebih tahu karena dia punya datanya. Saya menemui lagi misalnya wakilnya paguyubannya. Terus wakil paguyubannya udah ngasih data, saya nemui pemiliknya. Pemiliknya juga ngomong nanti ketemu anak saya. Nah, itu namanya snowball sampling. Jadi sampai ke tingkatan yang paling utama kayak gitu. Nah, berikutnya adalah kuota sampling. Kuota sampling itu biasanya kita pakai atas dasar apa? Jumlah atau jatah yang ditentukan. Biasanya subjeknya mudah ditemui. Kita sudah menentukan jumlah berapa yang akan kita gunakan. Misalnya kuota sampling tadi kita tentukan 50. Nah, di kuota sampling ini kita menjadikan subjek apa ya sih? Siapa yang akan kita temui itu berdasarkan jumlah atau jatah yang sudah kita tentukan. Siapa yang kita akan temui. Kalau tadi kayak purposive tadi kita sebenarnya kita belum menentukan yang kita temui itu siapa.
tapi kita sudah punya kriteria. Beda lagi kalau kuota sampling udah jelas siapa yang akan kita temui. Seperti itu ya. Jadi teman-teman, itu tadi teknik pengambilan sampling. Semoga paham. Nanti kita bahas dan kupas tuntas di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.